Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akari Channel Fitriani. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit jantung bawaan atau yang sering disebut PJB. PJB adalah abnormalitas struktur mikroskopis jantung atau pembuluh darah besar intratoraks yang mempunyai fungsi pasti atau potensial yang berarti. Kelainan ini merupakan kongenital yang sering terjadi pada bayi baru lahir. Prevalensi penyakit jantung bawaan ini diterima secara internasional sebanyak 0,8% walaupun terdapat banyak variasi data yang terkumpul. Secara umum, prevalensi penyakit jantung bawaan ini masih diperdebatkan. Menurut Sastro Asmoro 1984, pada sebagian besar kasus, penyakit jantung bawaan belum diketahui penyebabnya. Beberapa faktor yang diyakini dapat menyebabkan terjadinya penyakit jantung bawaan dapat diklasifikasikan menjadi dua faktor besar, yaitu faktor genetik dan faktor keluarga. Ada juga faktor lain yang menyebabkan terjadinya penyakit jantung bawaan, adalah faktor prenatal. Berikut ini adalah beberapa penyebab terjadinya penyakit jantung bawaan yang disebabkan oleh faktor prenatal, genetik, dan lingkungan. Yang pertama ada faktor prenatal yang menyebabkan terjadinya penyakit jantung bawaan pada anak dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah ibu yang terkena penyakit infeksi, yang kedua ibu yang mengonsumsi alkohol, yang ketiga ibu yang usianya 40 tahun ke atas, yang keempat ada ibu yang menderita penyakit diabetes mellitus yang memerlukan insulin. Yang kedua adalah faktor genetik, penyebab terjadinya penyakit jantung bawaan pada anak. Hal-hal yang harus kita perhatikan dalam faktor genetik ini adalah riwayat keluarga yang menderita penyakit jantung. Yang pertama ada anak yang lahir sebelum menderita penyakit jantung bawaan. Yang kedua ada orang tua, ayah atau ibu yang menderita penyakit jantung bawaan. Yang ketiga adalah lahir dengan kondisi kelainan bawaan sejak lahir. Hal ini juga berhubungan dengan adanya kenyataan bahwa 10% penderita PJB mempunyai penyimpangan kromosom, atau misalnya yang sering terjadi pada anak-anak Down syndrome. Yang ketiga ada faktor lingkungan, penyebab dari penyakit jantung bawaan pada anak. Hal-hal yang perlu kita perhatikan dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah faktor lingkungan yang kurang baik. Contohnya adalah menghirup asap rokok. Yang kedua adalah rubella. Kenapa rubella? Karena virus ini biasanya menyerang kehamilan pada trimester pertama yang akan menyebabkan terjadinya penyakit jantung bawaan pada anak. Yang ketiga adalah diabetes. Anak yang lahir dari seorang ibu yang menderita diabetes mellitus beresiko mempunyai penyakit jantung bawaan pada anak sebesar 3-5%. Yang keempat atau yang terakhir adalah alkoholik. Ibu yang mengonsumsi alkohol mempunyai insiden sekitar 25-30% anak akan mendapatkan penyakit jantung bawaan. Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan saya Ahmad. Di sini saya akan melanjutkan presentasi sebelumnya ya. Patofisiologi. Dalam keadaan normal, darah akan mengalir dari daerah yang bertekanan tinggi ke daerah yang bertekanan rendah. Daerah yang bertekanan tinggi ialah jantung bagian kiri, sedangkan daerah yang bertekanan rendah adalah jantung bagian kanan. Kelainan jantung bawaan pada umumnya dapat menyebabkan hal sebagai berikut. Yang pertama adalah peningkatan kerja jantung dengan gejala kardiomegali, hipertrofi, dan takikardia. Ya, seperti detak jantung yang melebihi dari rata-rata, di atas 100 kali per menit. Biasanya manusia normalnya ya, adalah 60-100 kali per menit. Namun ini di atas rata-rata. Kemudian yang kedua adalah curah jantung yang rendah, dengan gejala gangguan pertumbuhan, intoleransi terhadap aktivitas. Kemudian yang ketiga, hipertensi pulmonal dengan gejala dispnea dan tachypnea. Yang keempat adalah penurunan saturasi oksigen arteri dengan gejala polisitemia, asidosis, dan sianosis. Seperti adalah membirunya kulit pada bayi. Kemudian kukunya, bibirnya juga ikut biru. Ini disebabkan akibat kurangnya oksigen, kurangnya suplai oksigen daripada darah. Kemudian selanjutnya, penyakit jantung bawaan dapat dibagi atas dua golongan besar, yaitu adalah penyakit jantung bawaan non-sianotik, kemudian penyakit jantung bawaan sianotik. Penyakit jantung bawaan non-sianotik adalah kelainan struktur dan fungsi jantung yang dibawa lahir
yang tidak ditandai dengan sianosis. Misalnya, lubang di sekat jantung, sehingga terjadi pirau dari kiri ke kanan. Kelainan salah satu katup jantung dan penyempitan alur keluar ventrikel atau pembuluh darah besar tanpa adanya lubang di sekat jantung. Ya, ini adalah umumnya menimbulkan gejala gagal jantung yang ditandai dengan sesak saat menyusui, ya, saat si bayi sedang menyusu, dan sesak saat anak tersebut beraktivitas. Kemudian yang kedua, penyakit jantung bawaan sianotik adalah penyakit jantung bawaan sianotik didapatkan kelainan struktur dan fungsi jantung sedemikian rupa sehingga sebagian atau seluruh darah balik vena sistemik yang mengandung darah rendah oksigen ini kembali beredar ke sirkulasi sistemik. Jadi ciri khasnya seperti sebelumnya ya. Jadi bayinya kulitnya warna biru, kemudian selaput lendirnya juga ikut warna biru. Ini akibat dari oksigen rendah pada darah tersebut ya. Jadi kurangnya suplai oksigen pada darah. Ini juga disebut oleh orang-orang baby blues ya. Jadi bayinya warna biru kan. Kemudian komplikasinya. Ada beberapa komplikasi yang ditimbulkan oleh penyakit jantung bawaan. Antara lain adalah sindrom Ensmenger, merupakan komplikasi yang terjadi pada penyakit jantung bawaan non-sianotik yang menyebabkan aliran darah ke paru yang meningkat. Kemudian serangan sianotik. Pada serangan ini, anak atau pasien menjadi lebih biru dari kondisi sebelumnya. Tampak sesak bahkan dapat menimbulkan kejang. Nah, ini sangat fatal sekali ya. Jika kita menemukan bayi seperti ini atau anak seperti ini, cepat-cepat kita harus bawa ke dokter agar segera ditangani ya, untuk memperbaiki aliran jantung dan mengatasi komplikasi yang berakibat fatal. Seperti itu teman-teman, terima kasih. Akan dilanjutkan slide selanjutnya oleh teman selanjutnya. Selanjutnya itu komplikasi, masih dalam komplikasi ada endokarditis. Endokarditis yaitu infeksi pada endokardium, yaitu lapisan bagian dalam jantung. Kondisi ini disebabkan masuknya bakteri ke aliran darah yang kemudian menginfeksi bagian jantung yang rusak. Terus selanjutnya ada obstruksi pembuluh darah pulmonal. Terus selanjutnya CHF yaitu biasa kita sebut gagal jantung kongestif, yang merupakan kegagalan jantung memompa pasukan darah yang dibutuhkan tubuh. Terus selanjutnya hepatomegali itu jarang terjadi pada bayi prematur. Terus ada enterokolitis nekrosis. Enterokolitis nekrotis adalah kondisi peradangan yang terjadi pada usus besar atau usus halus. Terus ada gangguan paru yang terjadi bersamaan, misalnya kayak sindroma gawat nafas atau displasia bronkopulmoner. Terus ada perdarahan gastrointestinal. Terus ada hipernia, ada aritmia itu gangguan irama jantung sama gagal tumbuh. Biasanya pada bayi itu menghambat pertumbuhan dan juga perkembangan si bayi tersebut. Selanjutnya yaitu pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjangnya itu menggunakan fototoraks, ekokardiografi, pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan dengan Doppler berwarna, elektrokardiografi atau EKG, dan kateterisasi jantung. Untuk penata laksanaan medis itu ada dua. Yang pertama, farmakologi. Farmakologinya itu secara garis besar, penata laksanaan pasien yang menderita penyakit jantung bawaan dapat dilakukan dengan dua cara, yakni dengan cara pembedahan dan kateterisasi jantung. Untuk yang non-farmakologisnya, dapat diberikan tambahan susu formula dengan kalori yang tinggi, dan suplemen untuk air susu ibu dibutuhkan pada bayi yang menderita PJB.
terutama pada bayi lahir prematur dan bayi-bayi yang cepat lelah saat menyusui. Terus pada pasien anak yang menghadapi atau dicurigai menderita PJB, dapat dilakukan tindakan seperti 1. Menempatkan pasien khusus neonatus pada lingkungan yang hangat. Dapat dilakukan dengan membedong atau menempatkan pada inkubator. Terus memberikan oksigen dan memberikan cairan yang cukup dan mengatasi gangguan elektrolit serta asam dan basa. Asuhan keperawatan. Contoh kasusnya, seorang anak laki-laki berusia 9 tahun. Anamnesisnya, pasien ini sudah mempunyai kelainan jantung bawaan sejak usia 5 bulan. Dan pada usia 2 minggu, pasien sudah mengalami kebiruan pada bibir dan juga ujung jarinya. Kebiruan pada kulit pasien ini menetap dan akan bertambah saat pasien beraktivitas atau apabila kurang beristirahat. Ibu pasien berkata, pasien seringkali menekuk kedua lututnya ke dada setelah berlari dan cepat merasa lelah dan sesak. Pasien itu tidak pernah dirawat ataupun menjalani terapi karena kelainan jantungnya. Pasien lahir spontan cukup bulan dengan berat badan lahir 3,2 kg. Pemeriksaan fisiknya, kesadarannya kompos mentis, berat badannya 19 kg, tanda-tanda vitalnya yaitu tekanan darahnya 100/60 mm Hg, laju nadinya 116 kali per menit, laju nafasnya 30 kali per menit, SpO2-nya 70-75%, suhunya 37,1 derajat Celcius. Terus untuk pemeriksaan kepala, konjungtiva tampaknya anemis. Sklera mata tidak tampak ikterik. Bibirnya terlihat sianosis. Terus lanjut pemeriksaan leher, lehernya itu dalam batas normal. Terus pemeriksaan toraks, didapatkan bentuk dan gerak dada simetris. Pada jantung, bunyi jantung S1 dan S2 reguler, murmur sistol. Pasien tampak menggunakan otot bantu pernapasan. Pemeriksaan ekstremitas didapatkan akralnya hangat, ujung jarinya sianosis, terdapat clubbing finger. Hasil pemeriksaan laboratorium, kadar hemoglobinnya 25 gram per desiliter, hematokritnya 76%, leukositnya 8.300, trombositnya 196.000. Terus hasil pemeriksaan fototoraksnya, terdapat gambar hipertrofi ventrikuler kanan, segmen arteri pulmonal konkav, corakan kedua paru berkurang, dan hasil dari ekokardiografi gambarannya berupa ventricular septal defect atau VSD, yaitu perimembran berukuran besar. Terus stenosis pulmonal pada data subjektif dan objektif. DS-nya, pasien mengatakan sering merasa lelah. Ibu pasien mengatakan pasien sesak nafas. Ibu pasien mengatakan pasien sering menekuk kedua lutut ke dada setelah berlari. Ibu pasien mengatakan nafsu makan menurun. Ibu pasien mengatakan akral pasien hangat, kulit pasien kebiruan, dan setelah aktivitas atau apabila kurang beristirahat. Terus DO-nya, kesadarannya kompos mentis, berat badannya 19 kg, tekanan darahnya 100/60 mmHg, nadinya 116 kali per menit, SpO2-nya 70-75%, suhunya 37,1 derajat Celcius. Bibirnya sianosis, ujung jarinya sianosis, konjungtiva membran mukosa pucat, terus kebiruan pada kulit saat beraktivitas. Murmur sistol, clubbing finger, Hb-nya 25 gram per desiliter, hematokrita 76%, leukositnya 8.300, trombositnya 196.000. Fototoraknya hipertrofi ventrikuler kanan, segmen arteri pulmonal konkav, corakan kedua paru berkurang. Terus ekokardiografinya ventricular septal defect atau perimembran berukuran besar, stenosis pulmonal pada daerah infundibular.
Analisa data. DO nadi 130 kali per menit, tekanan darah 100 per 60 mmHg, SpO2 70 sampai 75%, kulit pucat, pasien kebiruan pada bibir dan ujung jari, clubbing finger atau edema, hipertrofi ventrikel kanan, segmen anteri pulmonal konkav, murmur sistol, berat badan 19 kg. DS-nya, ibu pasien mengatakan pasien cepat lelah, ibu pasien mengatakan pasien sesak nafas. Problemnya, penurunan curah jantung dengan etiologi perubahan preload. Selanjutnya, DO, respirasi 30 kali per menit, stenosis pulmonal di daerah infundibular, dan pasien tampak menggunakan auto bantu pernafasan. Dengan DS, ibu pasien mengatakan pasien sesak nafas. Problemnya, pola nafas tidak efektif dengan etiologi penurunan energi. Selanjutnya, DO-nya, pasien kebiruan pada bibir dan ujung jari, dan nadinya 130 kali per menit. Data subjektifnya, ibu pasien mengatakan pasien cepat lelah, dan ibu pasien mengatakan pasien sesak saat beraktivitas. Problemnya, intoleransi aktivitas dengan etiologi ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigen. Ini adalah intervensi. Diagnosa pertama, penurunan curah jantung berhubungan dengan perubahan preload dimanifestasikan dengan DO, nadi 130 kali per menit, tekanan darah 100 per 60 mmHg, kulit pucat, pasien kebiruan pada bibir dan ujung jari, clubbing finger atau edema, hipertrofi ventrikel kanan, segmen arteri pulmonar konkav, dan murmur sistol. DS-nya, ibu pasien mengatakan pasien cepat lelah, dan ibu pasien mengatakan pasien sesak nafas. Tujuan dan kriteria hasilnya, setelah dilakukan tindakan keperawatan 3 kali 24 jam, diharapkan penurunan curah jantung teratasi dengan kriteria hasil nadinya 70 sampai 120 kali per menit. Tekanan darah normal yaitu 111 sampai 120 per 75 sampai 80 mmHg. Warna kulit normal, edema hilang, bibir pasien tampak pink kemerahan. Intervensinya itu perawatan jantung. Yang pertama, identifikasi tanda atau gejala prima penurunan curah jantung yang meliputi dyspnea, kelelahan, dan edema. Yang kedua, monitor tekanan darah. Yang ketiga, monitor intake dan output. Yang keempat, monitor berat badan dan monitor saturasi oksigen. Diagnosa yang kedua, pola nafas tidak efektif berhubungan dengan penurunan energi, dimanifestasikan dengan DO, respirasi 30 kali per menit, dan pasien tampak menggunakan otot bantu pernafasan. DS-nya, ibu pasien mengatakan pasien sesak nafas. Tujuan dan kriteria hasilnya, setelah dilakukan tindakan keperawatan 3 kali 24 jam, diharapkan pola nafas efektif dengan kriteria hasil respirasinya 14 sampai 20 kali per menit, dan pasien tidak lagi menggunakan otot bantu pernafasan, dan pasien tidak sesak. Intervensinya, yang pertama, monitor pola nafas, yaitu frekuensinya, kedalaman, dan usaha nafas. Yang kedua, berikan oksigen 5 liter per menit. Yang ketiga, monitor saturasi oksigen. Yang keempat, monitor X-ray toraks. Selanjutnya, diagnosa ketiga, intoleransi aktivitas berhubungan dengan ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigen yang dimanifestasikan dengan DO-nya, pasien kebiruan pada bibir dan ujung jari, dan nadinya 130 kali per menit. DS-nya, ibu pasien mengatakan pasien cepat lelah, dan ibu pasien mengatakan pasien sesak saat beraktivitas. Tujuan dan kriteria hasilnya, setelah dilakukan tindakan 3 kali 24 jam, diharapkan intoleransi aktivitas teratasi. Dengan kriteria hasil, bibir dan ujung jari pasien kembali normal. Nadinya 70 sampai 120 kali per menit. Dan pasien dapat melakukan aktivitas kembali. Dan nafas pasien kembali normal. Intervensinya, monitor kelelahan fisik dan emosional. Yang kedua, lakukan latihan rentang gerak pasif dan aktif. Yang ketiga, anjurkan melakukan aktivitas secara bertahap. Yang keempat, kolaborasi dengan ahli gizi tentang cara meningkatkan asupan makan.